Hai guys, selamat datang kembali di audio kehidupan X Resep. Guys, kalian pernah nggak beli jam tangan yang ada anting-antingnya gitu, kayak sesuatu yang kalian sukai tapi di rumah juga udah ada jam tangan dan gak penting-penting amat gitu, kayak mungkin bisa dipakai ganti-gantian, tapi kalau di rumah udah ada beberapa, apa kamu mau beli lagi? Jadi sekarang mari kita bahas seni untuk menahan diri. Jangan beli kalau tidak penting. Let's go! Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Terima kasih ya sudah mengeklik audio kehidupan ini dengan judul ini dan sudah meluangkan waktu untuk hadir ngobrol santai, tapi semoga bermanfaat dan kamu bisa ngambil hal positifnya. Oke guys, hari ini kita bakal bicarain resep bikin nasi goreng. Jadi stay tune, oke? Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana banget, bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, guys. Mungkin itu yang sedang kamu lakukan. Kamu membeli baju baru setiap hari. Biar apa? Biar kelihatan happy aja. Padahal baju baru setiap hari itu cuman kebahagiaan yang datang sesaat. Iya kan? Tenang. Ini semua tentang menahan diri, tentang tidak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting banget. Dan supaya obrolnya tidak terasa berat, aku ingin ngajak kamu melihatnya lewat suatu hal yang sangat akrab dengan hidup kita semua. Resep nasi goreng. Siapa yang suka banget sama nasi goreng? Nasi goreng kampung, nasi goreng yang putih itu loh guys. Itu adalah makanan kesukaanku nomor 2 deh, setelah sate. Makanya judul kali ini nasi goreng, karena semua orang pasti suka nasi goreng dengan telur dadar, makan kerupuk atau telur mata sapi, iya kan? Iya, nasi goreng makanan sederhana, merakyat, tapi kalau dibuat dengan tepat rasanya bisa luar biasa. Sama seperti hidup yang kita jalani penuh dengan kesadaran. Dan yuk kita mulai pelan-pelan. Jangan lupa siapkan mental, dengar sama-sama, ngobrol sama-sama, kemudian petik hal positifnya ya guys. Kita akan bahas menahan diri itu bukan pelit, tapi sadar. Banyak orang mengira menahan diri itu pelit kan guys. Pelit kepada diri sendiri, pelit kepada orang lain, tidak mencintai diri atau kayak kejam banget gitu. Mengira tidak membeli sesuatu berarti menyiksa diri, padahal menahan diri itu soal kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua diskon perlu diikuti, padahal diskon kayak sama aja gitu. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Intinya apa? Tidak harus dipenuhi saat itu juga gitu. Tidak semua yang lucu di keranjang belanja akan bikin hidup lebih tenang, ya kan? Menahan diri bukan berarti hidup jadi miskin guys. Justru seringkali menahan diri adalah cara paling halus untuk menjaga diri kita biar tetap waras gitu, biar tetap bisa hemat gitu, biar tetap bisa jadi orang kaya di 2026. Jangan boros gitu loh guys. Nasi goreng selalu dimulai dari nasi sisa. Katanya gini, kalau kita bikin nasi goreng dari beras dari nasi yang panas Magicom itu nggak enak guys. Enaknya tuh nasi kemarin sore yang udah dimasukkan ke kulkas baru kita masak, itu yang baru enak. Setuju nggak kamu? Komen deh di bawah sini. Dan coba perhatikan, nasi goreng yang paling enak biasanya bukan dari nasi baru, bener kan? Tapi nasi dari sisa kemarin. Why guys? Kenapa? Karena teksturnya pas banget, tidak lembek, tidak manja juga. Dalam hidup kita juga sering punya nasi sisa, kayak barang lama atau pakaian yang masih layak pakai, alat yang sebenarnya masih berfungsi tapi kita simpen gitu doang, ya kan? Menahan diri itu berarti berani berkata, yang ada ini sebenarnya masih cukup banget kok. Tidak semua hal harus baru, tidak semua hal harus kita perbarui gitu, kecuali skill kita guys. Kalau skill harus di-upgrade, ya kan? Tidak semua hidup harus di-upgrade terus. Tapi kalau skill harus di-upgrade. Biar apa ya? Kita biar pintar terus lah. Mana ada orang yang
kayak monoton hidupnya gitu-gitu aja, ya kan? Kemudian guys, nasi goreng itu sederhana banget. Kalau terlalu banyak topping kayak ayam, sosis, bakso, seafood, keju, saus ini itu yang mungkin katanya gurih, bikin sedep gitu, yang ada rasanya malah tidak jelas, ya kan? Begitu juga dengan hidup guys, terlalu banyak keinginan, mau ini mau itu, tapi kita nggak bisa nggak bisa hemat gitu, nggak bisa pakai memanfaatkan baju yang udah kita beli tapi kita pengen beli lagi, atau takut ketinggalan. Akhirnya bukan bahagia tapi capek sendiri, kayak lomba lari maraton, lihat kiri dan kanan, ya kan? Jadi kita bikin capek gitu. Menahan diri itu seperti memilih topping secukupnya guys, bukan karena tidak mampu, tapi karena tahu batas gitu. Yang mana yang paling enak, jangan semua kita embat gitu loh guys. Masak nasi goreng perlu api yang pas kan, nggak perlu yang besar kan. Kalau api terlalu besar, ya nasinya gosong. Kalau api terlalu kecil, ya nanti nasinya lembek gitu, kayak gak seger gitu untuk makannya. Dalam belanja dan konsumsi juga begitu guys. Terlalu menahan diri tanpa arah bisa bikin hidup kita kering loh. Terlalu memanjakan diri kita bisa bikin hidup kita berantakan, ya kan? Seni menahan diri adalah soal keseimbangan. Selain kesadaran juga ada keseimbangan guys. Tahu kapan harus berkata iya dan tahu kapan harus berkata tidak. Jadi kalau semua teman-teman sahabat mengajak jalan, ngajak nongki, ngajak nongkrong, ngopi cantik gitu, jangan semuanya diiyakan gitu loh guys. Nasi goreng enak kelihatannya simple banget, tapi sederhana hasilnya. Karena itu dari mana? Karena dari pemilihan bahan, dari urutan masak, nggak langsung dicemplang-cemplung di awal, ya kan? Dan butuh kesabaran banget, walaupun apinya sedang, nggak gede banget, nggak kecil banget. Jadi kita butuh kesabaran. Hidup yang tenang juga begitu banget kok guys. Bukan hasil gaji besar aja, tapi hasil dari kebiasaan kecil, kayak menunda beli, bukan nggak beli, tapi sebentar lagi atau nanti, kapan waktu yang tepat gitu loh. Atau berpikir 2 kali dulu guys, dan bertanya ini penting atau cuma ingin doang, ini penting bermanfaat atau hanya kayak hawa mata pengen doang gitu. Kemudian ya guys, setiap kali kamu tidak membeli sesuatu yang tidak penting, sebenarnya kamu sedang berkata ke diri kamu sendiri, aku tuh peduli sama masa depanku. Karena kita hidupnya dan pikirnya itu kan berkepanjangan ya, nggak untuk hari ini aja. Menahan diri hari ini artinya memberi ruang untuk bernapas untuk dirimu, memberi tabungan untuk masa depan, dan memberi ketenangan, nggak dikejar-kejar sama penagih hutang gitu loh guys. Seperti nasi goreng sederhana yang menyenangkan, hidup yang tidak berlebihan seringkali justru paling menyenangkan, ya kan? Jadi kalau kamu udah bisa resep nasi goreng sederhana, nasi goreng kampung. Kalau nasi goreng kampung yang aku suka tuh biasanya kayak cuman bawang merah, bawang putih, tapi banyakin bawang putih, kemudian ada cabai, ada garam, ada lada sedikit, atau ada potongan sosis boleh 1, atau mau pakai telur yang diorak-arik juga boleh, jangan dicampur semua gitu. Abis kamu tumis cabai hijaunya tadi yang udah diiris sama bawang merah, bawang putih sampai harum, barulah kamu taruh nasi. Abis kamu taruh nasi, udah kamu masak aja oseng-oseng dengan api yang sedang, kemudian taruh garam. Boleh keasinan ya terserah ya, tapi kalau asinan kan aneh ya, pengen nikah katanya gitu guys. Terus kayak udah harum, kamu oseng-oseng aja kayak sampai rasanya enak ya, kita cicipi lagi gitu. Itu tuh kayak nasi goreng kampung yang sederhana. Dan kemudian satu tips dari aku, biasa tuh kan orang masak nasi goreng kampung, nasi goreng itu kan kayak pakai daun sop atau daun daun pre ya, daun sop, daun pre. Jadi kalau nasi goreng kampung kamu bisa pakai daun kari atau namanya daun aku lupa, pokoknya daun kari deh namanya. Nah, abis kamu tumis cabai dan bawangnya, abis taruh nasi dan garamnya, kamu pakai daun kari, itu tuh enak banget guys, wangi banget. Kalau daun karinya udah layu, nasinya udah kamu cicipin rasanya pas, itu tuh enak banget guys. Jadi kayak itu adalah makanan favorit dengan telur dadar atau telur ceplok di malam hari atau pagi hari, itu enak banget guys, sesederhana itu. Begitu juga dengan kehidupan kita yang harusnya sederhana, gak perlu yang mewah-mewah banget, tapi kamu gak mikir ketenangan batin,
ya kan? Kalau hari ini kamu sedang belajar menahan diri, ketahuilah teman, ketahuilah ini, kamu tidak sendirian, aku juga, dan banyak dari teman-teman juga seperti itu, ya kan? Ini bukan soal kekurangan, ini soal kedewasaan guys. Seperti nasi goreng tadi, hidup tidak perlu terlalu banyak bumbu, nggak perlu banyak topping untuk terasa nikmat. Cukup sadar, tahu batasan, dan cukup jujur pada diri sendiri aja. Dan terima kasih sudah mendengar audio kehidupan dengan judul ini ya guys. Semoga satu judul ini bisa menemani harimu dengan tenang. Dan bye-bye, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Stay happy guys.